seorang pengrajin sekura di Lampung Barat, khususnya di Bumi Skalabra. Sejak 1 tahun yang lewat, saya melihat ketika diadakan pesta pura dari pekon-pekon itu, saya lihat mereka tidak memakai penutup wajah yang disebut sekura kayu ini. Jadi dari situlah saya terbentuk hati saya untuk membuat topeng sekura ini, supaya mereka nanti kalau membutuhkan keas sekura bisa memakai keaslian dari budaya yang ada di Bumi Skalabra. Sejarah sekura ini ketika zaman kerajaan Skalabra kuno yang dipimpin oleh seorang ratu yang namanya Ratu Skumong. Nah, di saat itu mereka menganut ajaran animisme. Ketika saat itu datanglah 4 maulana dari Pagaruyung yang melihat kejanggalan di Skalabra dengan sikap mereka membawa ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Tetapi mereka tidak berani secara terang-terangan menentang keyakinan Ratu Skumong itu. Tapi dengan membuat sekura ini, maka mereka jadilah perang saudara antara kelompok 4 maulana ini dengan Ratu Skumong. Dengan menggunakan aksesoris sekura ini, mereka berperang melawan saudaranya sendiri. Itu sejarah singkatnya terjadinya pembuatan topeng sekura ini. Perkembangan zaman, topeng sekura ini bukan lagi sebagai penutup wajah, tetapi sudah menjadi sebagai budaya yang sudah membudaya di Bumi Skalabra, khususnya di Lampung Barat. Jadi ketika ini difungsikan ketika kita merayakan kemenangan sehabis melaksanakan bulan puasa, bulan Ramadan, dan kita mengadakan pesta sekura dari pekon ke pekon selama 7 hari. Terdiri dari 2 jenis sekura itu, satu sekura kamar dan satu sekura betik. Sekura kamar itu sendiri aksesorisnya yaitu sekura kayu ini, identik dengan pakaian kotor, pakaian jelek, dan sering membawa sampah. Kalau sekura kecah itu atau sekura betik itu dia pakaiannya nggak pakai topeng kayu ini, tetapi dia aksesorisnya semua terbuat dari kain. Dia memakai kacamata, semuanya bersih, tidak ada kotor, tidak ada jenis-jenis kotornya. Untuk membuat bahan kayu sekura ini, kalau zaman dahulu mereka membuat dari kayu randu, karena kayu randu itu empuk dan enteng. Tapi kalau untuk zaman sekarang, dari kayu jenis kayu yang penting dia enteng dipakainya, jadi nggak ada jenis kayu tertentunya, jadi kita enak pakainya aja. Jadi kalau kita memakai kayu jenis-jenis kayu itu ya memang ada sih kendalanya. Kalau kita pakai kayu randu cenderung empuk, jadi gampang kita membuatnya. Tapi kalau dengan kayu lain itu tidak, karena kayu lain itu lebih keras daripada kayu randu ini. Jadi jelas proses pembuatannya juga agak lebih lama. Jadi karakter itu kita betul-betul ngambil dari karakter muka kita aja, nggak ada karakter khusus. Jadi kalau untuk harga sendiri kita harus melihat seberapa rumit kita membuatnya dan seberapa atau banyak lama kita pembuatannya. Mungkin dari situlah pembedaan antara harga-harga itu para pembeli atau mereka yang mengasih imbalan buat kami yang membuat sekura topeng ini. Harapan kita ke depannya untuk topeng sekura ini kepada seluruh unsur terkait, seperti mereka budaya-budayawan, untuk lebih mensosialisasikan betapa pentingnya melestarikan budaya sekura ini. Dan harapan kami generasi penerus ada yang lebih peduli daripada kami untuk melestarikan dan menjaga khasanah kebudayaan yang ada di Bumi Skalabra, khususnya topeng sekura ini. Untuk melestarikan budaya sekura kayu ini, kebetulan kami sudah menghubungi Dinas Pendidikan di bidang kebudayaan, dan mereka sudah memanggil kami untuk melakukan workshop dari seluruh kecamatan yang ada di Lampung Barat ini, dan mereka sangat mendukung untuk melestarikan sekura kayu ini. Dan kemudian teman-teman dari fotografer Liwa sangat-sangat mensupport kami untuk terus melaksanakan pelestarian sekura kayu ini. Jadi harapan saya dan pesan saya kepada seluruh pemuda, anak-anak sekolah, mari kita lestarikan budaya kita, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, capai cita-citamu, tetapi harus kita melihat budaya, tradisi yang ada pada diri kita, khususnya di Lampung Barat. Mari kita kembangkan, kita lestarikan demi lestarinya budaya yang ada di Lampung Barat, khususnya budaya sekura yang ada di Bumi Skalabra ini.